Oke, sekarang kita akan lanjutkan untuk penerapan si cat service-nya ini ya. Nah, di sini aku akan coba membuka project yang udah kita buat sebelumnya. Aku akan zoom sedikit, tuh, dua, tiga. Oke, sini aku akan buka si project ini menggunakan text editor yang namanya Neofim. Kalau teman-teman sudah punya text editor kesayangan, bisa silakan buka text editor kesayangannya ya. Aku enter. Oke, mungkin kurang besar sedikit. Aku zoom lagi. Dah, sip. Di sini ini adalah project yang kita buat sebelumnya, di mana kita membuat yang namanya Cats Controller. Ya, di sini kita belajar terkait routingan, controller, terus gimana cara mendapatkan request body dan sebagainya ya. Nah, di sini kita akan masuk untuk membuat file baru yang namanya cats service.ts. Ya, kalau kita cek lagi sekali lagi, di sini dia nyontohin cats.service.ts. Oke, di sini kita akan buat filenya. Nah, di sini udah terbuat file cat service-nya. Sekarang saya buka cat service ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi melihat dokumentasi apa sih yang perlu kita bikin di dalam cat service ini gitu ya. Oke, ternyata di cat service ini dia membuat sebuah kelas yang namanya cat service. Lalu di kelas ini ditambahkan dekorator baru nih yang namanya injectable. Yang kegunaannya adalah untuk supaya si kelas ini akan dianggap sebagai provider dan bisa kita injeksi ke fitur Nest.js lainnya seperti controller. Oke, sekarang kita akan coba untuk mulai membuat kode service-nya. Di sini aku akan enter sedikit, lalu aku buat export class cat service. Oke, untuk kelasnya sih sebenarnya pembuatan kelas JavaScript atau TypeScript pada umumnya ya. Lalu teman-teman di sini bisa tambahkan dekorator baru gitu ya. Add injectable. Oke. Dan jangan lupa untuk di import ya. Add Nest.js. Nest.js apa ya package-nya? Lupa. Common ternyata. Nest.js common. Terus kita coba ambil si injectable-nya. Dah. Oke. Selanjutnya di sini dia mencontohkan membuat variabel variabel atau properti dari kelas cat service yang namanya cats, di mana type-nya ini adalah type cat array atau dia menampung sebuah array cat. Di sini dia juga mencontohkan pembuatan interface-nya ya. Nah, sini kita akan coba untuk buat juga si interface cat-nya. Di sini aku akan buat file baru lagi, interface slash cat interfaces slash cat slash interface seperti ini. Jadi secara struktur foldernya dia ada di dalam folder cats, di dalam folder interface, di dalamnya cat interface. Nah, cuma kita belum tahu nih bentukannya kayak gimana ya. Coba kita lihat ke bawah dulu. Dia menyediakan cat interface-nya nggak? Contoh cat interface-nya ternyata seperti ini. Nah, saat ini aku akan coba copy dulu aja. Aku akan gunakan yang sama persis. Eh, eh, Lalu aku paste di sini. Nah, jadi ini sebuah interface TypeScript pada umumnya, di mana nama interface-nya itu adalah cat. Dia isinya itu ada property name, age, sama breed ya. Oke, sekarang ini aku coba close. Kita balik lagi ke cat service. Kita mulai dengan pembuatan eh properti dari kelas cat service ini. Sini kita bisa pakai eh private read only cats. Jadi kita buat variable, sorry, properti ini sebagai properti yang private dan hanya read only ya. Terus di sini kita kasih type-nya. Nah, type-nya dari yang cat
yang udah kita buat sebelumnya nih, si interface ini. Kita enter, lalu kita kasih default value-nya adalah array kosong. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa buat properti ataupun metode apapun yang teman-teman butuhkan gitu ya. Nah, di contoh kali ini dia mencontohkan di sini kita akan pakai cat service ini untuk manage data cat yang ada di aplikasi kita. Dan data cat-nya ini sebatas disimpan di memori aplikasi ya, disimpan di properti yang namanya cats ini gitu. Nah, di sini kita akan coba untuk eh, bikin dua metode dari kelas cat service ini ya. Kita bikin create eh, cat seperti ini. Lalu kita manipulasi data atau property cats-nya ini dengan menambahkan cat yang baru tersebut menggunakan eh, metode dari arah yang namanya push. Oke. Eh, this dot cats dot push cat. Lalu satu lagi kita bikin fitur yang namanya find all, di mana si find all ini akan mengembalikan seluruh data cats yang ada di aplikasi kita. Cats kayak gini. Nah, harusnya seperti ini ya. Oke, sip. Ini sudah cukup seharusnya. Lalu ketika pembuatan servisnya sudah selesai, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Nah, kita akan lihat lagi ya di bawahnya. Oke, oh di sini ada sedikit hint nih. Katanya kalau mau bikin service, kita bisa manfaatin Nest.js CLI. Bisa jalanin Nest spasi G, spasi service, spasi cats. Nanti dia akan bikinin file service-nya secara otomatis. Nah, ini tadi penjelasan juga terkait si injectable-nya ya. Di mana si injectable ini adalah dekorator yang nambahin informasi metadata ke kelasnya supaya si cat service-nya ini dikenal sebagai provider dan nanti akan di-manage oleh si Nest IOC container atau Nest Inversion of Control container gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk eh, menggunakan ya. Nah, sekarang gimana sih cara supaya service kelasnya ini bisa dipakai di dalam controller gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman bisa pasang si cat service-nya melalui constructor seperti ini. Lalu kita bisa integrasikan di masing-masing routingannya gitu ya. Nah, sekarang aku akan coba untuk buka si controllernya gitu ya. Controller cats. Nah, si cats controller ini. Oke, di sini udah ada banyak routingannya ya terkait si cats controller ini. Nah, di sini aku akan coba untuk pasang si cats controllernya. Di sini sudah ada routingan find all cats-nya. Kita bisa langsung pasang di routingan ini gitu. Tapi mungkin ini aku potong dulu videonya biar tidak terlalu panjang.